Shalom adik-adik. Halo. Nah, kita akan memulai belajar kita di pagi hari ini. Yuk kita persiapkan hari kita mau memberikan sikap yang terbaik buat Tuhan. Yuk kita nyanyikan bersama-sama satu hal yang Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Ya, adik-adik kita lipat tangan, kita tutup mata kita berdoa. Selamat pagi Bapa, terima kasih buat segala berkat, buat kemurahan yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih buat hari ini, buat kesempatan yang masih Engkau berikan sehingga kami dapat beribadah bersama. Biar Bapa, Engkau yang pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Nah, adik-adik di rumah sudah siap memuji Tuhan? Siap. Oke, kita semua sudah siap ya? Kak Cila, apa tanya nih? Anggota tubuh Kak Cila dua aja yang jumlahnya satu. Apa aja yuk? Sudah satu, ini untuk sehidup. Kak Sam
Jadi kita tadi sudah memuji nama Tuhan. Nah, sebelum kita lanjut lagi dengan firman Tuhan, Kak Samuel ajak kita semuanya untuk ambil persembahan kita. Kita akan berdoa buat persembahan kita. Nah, seperti yang sudah diumumkan dari minggu yang lalu, jadi persembahannya kalian kumpulkan dulu di amplop seperti ini, ya, dimasukin dari minggu kemarin, terus minggu ini, sampai nanti kita bertemu kembali di gereja, baru nanti kalian kasihkan ke kakak guru yang bertugas di kelas kalian masing-masing, ya. Yuk kita sekarang ambil persembahannya, dimasukkan amplop, pegang pakai tangan, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Bapa kami yang di surga, kami ucap syukur buat anugerah-Mu dalam hidup kami, buat pekerjaan Bapa kami, buat kepintaran kami, Tuhan, kepintaran kami di sekolah, semuanya karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Terima kasih juga buat kesehatan kami sampai hari ini. Tuhan, sekarang kami akan memberikan persembahan, biarlah Engkau berkenan menerima persembahan kami. Kuduskanlah persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita untuk menyiapkan hati dan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kita nyanyikan sebuah lagu Yesus ada. Mari kita akan masuk dalam doa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami semua anak-anak-Mu yang cinta Engkau datang untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami, beri kami pengertian, dan juga beri kami telinga dan mata yang tertuju kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kubur kosong terbuka, Dia hidup selamanya. Selamat Paskah adik-adik. Dimanapun kamu melihat tayangan ini, kita bersuka cita karena sudah merayakan Paskah, dan selama 40 hari kita akan bersama-sama merayakan Paskah karena Tuhan Yesus melawat, menjumpai setiap murid-murid dalam keadaan sedih, dalam keadaan bengong, bingung, kecewa, atau keadaan apapun. Nah, pada waktu Tuhan Yesus bangkit dari kubur, murid-muridnya pertama kali datang adalah seorang
seorang perempuan yang bernama Maria Magdalena. Dia datang ke kubur itu, menengok ke dalam, kosong. Lalu dia berlari keluar. Dijumpai juga 2 orang murid perempuan yang lain datang ke kubur itu. Kosong juga kuburnya. Langsung dia pergi dan meninggalkan kuburan itu. Menjumpai Simon Petrus dan berkata, Simon, mayat guru tidak ada. Kami telah pergi ke sana, tapi tidak ada mayat guru. Simon pun datang menengok kubur itu. Kosong ternyata. Kemudian Tuhan Yesus juga menjumpai Simon Petrus pada suatu sore. Nah, mereka akhirnya berkumpul di suatu ruangan yang cukup besar. Langsung datang dan berkata, "Hei teman-teman, kami telah dijumpai Tuhan. Guru kita sudah bangkit. Tidak ada dalam kuburnya. Kami telah bertemu Tuhan." Thomas berkata, "Kalau aku belum lihat lubang bekas paku dan aku belum masukkan tanganku ke dalam lambung Tuhan, aku tidak akan percaya." Benar Thomas, kami sudah ketemu Tuhan. Tuhan menjumpai kami, tapi engkau tidak ada di sana. Pokoknya aku tidak percaya. Hari itu Thomas pergi menyendiri dan tidak pernah berkumpul bersama murid-murid yang lain. Tetapi 8 hari kemudian Thomas kumpul bersama dengan murid-murid yang lain. Tiba-tiba dalam ruangan yang tertutup rapat, pintunya terkunci itu, ada suara, "Damai sejahtera bagi kamu." Astaga, suara itu suara guru, suara Tuhanku. Thomas, lihatlah kemari. Peganglah tanganku. Masukkan tanganmu ke lambungku. Percayalah, aku ini sudah bangkit. Hari itu Thomas kaget. Dia bengong, dia bingung. Tetapi dia yakin itu suara Tuhan. Langsung dia dengan nangis terseduh-seduh dia menuju kepada gurunya. Dia datang bersimpuh di kaki Tuhan dan berkata, "Ya Allahku, ya Tuhanku." Pada waktu itulah tangan kasih Yesus merengkuh Thomas dan berkata, "Karena engkau sudah melihat, engkau percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya." Nah, adik-adik masih ingat tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Wah, Thomas kaget, tapi hatinya senang. Dia berjumpa dengan Tuhan. Wah, luar biasa. Apalagi tangan kasih Tuhan mendekap dia. Dan hari itu tangan Allah yang ajaib mengubah hidup Thomas. Dari seorang yang pesimis, mudah putus asa, seorang yang ragu-ragu, seorang yang mudah kecewa.
hari itu dia berubah 180 derajat. Hidupnya bukan lagi menyendiri, tetapi dia bertekad untuk menjadi seorang murid, seorang rasul yang berguna bagi kerajaan surga. Nah, adik-adik, menarik sekali. Rasul Thomas itu bukan lagi menjadi orang yang putus asa, orang yang suka menyendiri, tapi dia akhirnya pergi ke sebuah kota, ya, dia pergi ke sebuah tempat dengan menaik kapal dagang menjadi seorang misionaris. Lah, nggak punya duit, dari mana duitnya bisa berlayar? Dia menjual dirinya sebagai budak di kapal dagang itu, dan akhirnya dia berkumpul dengan para pedagang yang banyak. Dia menjadi seorang pengkhotbah di kapal dagang yang berlayar berbulan-bulan sampai akhirnya mendarat ke India. Nah, di India inilah dia menjadi seorang ahli bangunan, karena ternyata Rasul Thomas bukan cuma seorang murid Tuhan, bukan cuma seorang misionaris, bukan cuma seorang pengkhotbah, tetapi dia ahli bangunan, arsitek bangunan. Dia menjadi budak di sana, membangunkan hunian-hunian rumah-rumah mewah megah punya kaum Brahmana di India, tetapi dia juga membangun sebuah istana untuk raja-raja di sana. Akhirnya dia dibebaskan menjadi budak, dan dia menjadi seorang pengkhotbah. Dia menjadi seorang yang sungguh-sungguh melebarkan kerajaan surga sampai di India. Nah, kalau mau tahu, makam Rasul Thomas hari ini masih ada, ya. Nama makam itu ada di Shrine Saint Tom Basilica di kota Milapore, Chennai, India Selatan. Kalau mau buka website kompasiana.com, adik-adik ketemu itu. Nah, hari ini kita belajar apa, adik-adik? Yang pertama, Tuhan kita, Juru Selamat kita, tidak pernah meninggalkan adik-adik yang mungkin dalam keadaan bingung, keadaan sedih, keadaan putus asa. Dia selalu melawat kita, menjumpai kita dalam keadaan apapun. Mungkin kita sedang nakal, tidak nurut sama mama papa. Hari itu juga nanti Tuhan akan menjumpai kita. Yang kedua, kita belajar apa? Nah, yang kedua, kita belajar kasih Tuhan itu tidak terbatas. Kasih Tuhan itu ternyata luas sekali. Kasih Tuhan tidak bisa dibatasi. Orang yang ragu-ragu, orang yang pesimis, dikuatkan Tuhan, diteguhkan Tuhan seperti Rasul Thomas. Nah, adik-adik, kita punya kelemahan apapun, Tuhan tahu. Namun Tuhan mau mengubah kita kalau kita mau datang kepadanya dan berkata, "Ya Tuhanku, ya Allahku, aku memberikan diriku sepenuhnya. Segala kelemahanku, segala kelebihanku aku taruh dalam tanganku. Ubahlah aku menjadi orang-orang yang berguna bagi kerajaan surga." Maka Tuhan akan memakai adik-adik seperti Rasul Thomas. Ya, kita bersukacita dalam suasana Paskah, meskipun harus di rumah saja, tetapi kita masih bisa bersama-sama merayakan Paskah. Amin. Kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami bersukacita karena Engkau sudah bangkit. Engkau tidak lagi ada di kubur, tetapi Engkau ada di surga.
menjumpai setiap kami yang ada di bumi ini. Kami yang sedih, kami yang bengong, kami yang kecewa, kami yang putus asa. Tuhan lawat kami, Tuhan jumpai kami, menguatkan kami, memberi kami sukacita dalam merayakan Paskah minggu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah, Mel Kasila, kita sudah di penghujung acara bagian kita. Sukacita semua? Sukacita. Sudah bernyanyi, sudah memberikan persembahan, sudah bertepuk tangan, sudah mendengar firman. Nah, jangan lupa, minggu depan masih ada bagian komen lagi. Jam berapa ya? 10:30. Jangan lupa. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sudah bebas, sekarang saya sudah bebas.